Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari studi kasus mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan judul Optimalisasi Infrastruktur GPU NVIDIA. Untuk sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Abdia Farel Kaisan dengan NIM belakang 167 dan juga rekan saya yaitu. Saya Filbert Kenzi Aditya dengan NIM belakang 155. Saya Justin Gregory Kurniawan dengan NIM belakang 170. Saya Muhammad Ibrahim Usmana dengan yang belakang 149. Travel Sergei Bumegantara dengan di belakang 164. Oke, boleh di next. Oke, dimulai dari latar belakang dan komputasi AI. Booming teknologi AI seperti LLM dan generatif AI memicu kebutuhan komputasi berkinerja tinggi secara eksponensial, menjadikan GPU sebagai akselerator utama. Namun, kompleksitas model AI yang terus meningkat memunculkan masalah inti, yaitu memory wall dan bottleneck. Kondisi di mana unit pemrosesan GPU bekerja jauh lebih cepat daripada kemampuan bus memori menyuplai data, sehingga GPU terpaksa idle. Konsekuensinya, tiga. Pertama, ada penurunan utilitas GPU, inefisiensi energi karena konsumsi daya tetap tinggi saat idle, dan biaya pusat data atau TCO yang meroket. Boleh di next. Untuk arsitektur GPU NVIDIA saat ini, NVIDIA menjadi standar emas akselerator AI dengan arsitektur Hopper. Dari sisi pemrosesan paralel, ada CUDA cores untuk kalkulasi matematis umum presisi tinggi dan tensor cores yang dikhususkan untuk operasi perkalian matriks pada pelatihan AI dan LLM. Dari sisi interkoneksi dan memori, ada HBM atau High Bandwidth Memory dengan arsitektur 3D stack untuk meminimalkan latensi, serta NVLink teknologi untuk komunikasi antar GPU dalam cluster data center. Oke, selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah, dilema dilema kecepatan. Nah, di sini tuh ada tiga masalah utama yang kami identifikasi. Pertama itu fenomena memory wall. Throughput compute engine melonjak drastis, tapi kecepatan bus memori HBM tidak berkembang seimbang. Jadi membuat GPU idle menunggu data. Kedua itu ada interconnect bottleneck, yaitu komunikasi antar node GPU macet karena volume parameter LLM yang mencapai ratusan miliar terus bertukar konstan. Lalu yang ketiga itu software overhead. Jadi pembagian beban kerja paralel yang kurang optimal dan replikasi redundant data optimizer di tiap GPU. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT-nya. Di sisi strength, NVIDIA itu memimpin pasar global akselerator AI data center. Memiliki hardware unggul berupa kombinasi CUDA cores, Tensor Cores, HBM, dan NVLink, serta ekosistem CUDA yang matang dan kompatibel dengan TensorFlow dan PyTorch. Namun dari sisi weakness, NVIDIA itu rentan terhadap memory bottleneck. Throughput cluster terbatas saat menangani model AI besar dan biaya pusat data yang tinggi akibat kebutuhan hardware, daya listrik, dan sistem pendingin. Lanjut, dari sisi opportunity-nya, ada ekspansi besar AI dari sektor otomotif, kesehatan, dan edukasi. Peluang upgrade ke HBM 3E dan NVLink generasi terbaru, serta penyempurnaan software untuk distribusi beban kerja non-redundan. Sementara dari sisi trade-nya, ada kompetisi ketat dari AMD, Intel, dan TPU buatan Google. Lalu pertumbuhan model AI juga lebih cepat dari evolusi memori fisik, serta tantangan geopolitik dan rantai pasok semikonduktor. Lanjut ke blueprint. Pada blueprint ini kami mengusulkan tiga usulan. Yang pertama itu upgrade memori ke bandwidth HBM3E yang memiliki bandwidth 1,2 terabyte per detik per stack, menggantikan memori lawas HBM2E yang berbandwidth 460 gigabyte per detik untuk memangkas waktu tunggu akses data secara masif. Yang kedua itu koneksi cluster. Menggunakan NVLink 4.0 bidirectional
dengan kecepatan 900 GB per detik. Ini untuk interkoneksi mutakhir bebas sumbatan, mendukung pertukaran parameter AI antar node GPU secepat kilat. Dan yang ketiga itu Unified Shared Memory Pool Space, yang menggabungkan memori fisik beberapa GPU menjadi satu ruang logis untuk menampung LLM berparameter ratusan miliar. Boleh di next? Pada solusi ini, kami mengintegrasikan tiga elemen. Yang pertama itu Deep Speed Zero atau Zero Redundancy Optimizer untuk menyebarkan beban memori model AI ke semua GPU melalui partisi parameter yang menyimpan subset parameter model di tiap GPU secara dinamis, dan partisi gradient dan optimizer state yang menghilangkan duplikasi data status komputasi yang tak diperlukan di tiap kartu. Yang kedua itu daya sinergi hardware. Penerapan terpadu hardware HBM3E yang memperluas bandwidth murni digabung interkoneksi NVLink 4.0 mengikis tumpukan latensi komunikasi bus secara total. Yang terakhir, CUDA kernel optimization custom, custom, customin- kustomisasi script CUDA scheduling guna menjamin data siap dicache sebelum unit eksekusi GPU membutuhkan instruksi baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis sebelum dan sesudah. Jadi tabel ini merangkum perbandingannya kecepatan memori naik dari HBM2E 460 GB per detik menjadi HBM3E 1,2 terabyte per detik. Koneksi antar GPU meningkat dengan integritas NVLink 4.0 900 GB per detik bidirectional. Manajemen kapasitas berubah dari memori lokal terbatas per GPU menjadi unified memory pool dengan deep speed zero, dan efisiensi pusat data meningkat dari banyak waktu idle menjadi GPU aktif konstan, menghemat biaya TCO operasional. Will di next. Oke, lalu ada estimasi alokasi anggaran. Total alokasi investasi implementasi kami estimasi sebesar 780 juta rupiah untuk infrastruktur hardware, upgrade modul HBM3E itu sebesar 380 juta rupiah, pengadaan bus NVLink 4.0 itu sebesar 140 juta rupiah, sistem pendingin dan manajemen thermal itu sebesar 65 juta rupiah, serta alat monitoring bandwidth bus itu sebesar 35 juta rupiah. Terus untuk penerapan perangkat lunak integrasi script DeepSeek Deep Speed Zero itu sebesar 50 juta rupiah. Optimasi CUDA kernel scheduling itu sebesar 45 juta rupiah. Pengujian dan stress testing LLM itu sebesar 40 juta rupiah. Dan dokumentasi serta pelatihan tim sebesar 25 juta rupiah. Oke, selanjutnya itu adalah manfaat dan dampak hasil. Jadi implementasi ini memberikan tiga manfaat utama. Akselerasi training mencapai 2,5 kali lebih cepat dalam komputasi AI berkat pemotongan latensi memory wall. Efisiensi anggaran tercapai karena deep speed ZRO memungkinkan model dasar berjalan tanpa harus membeli GPU baru. Dan data center menjadi lebih ramah lingkungan karena pemotongan waktu. Idle GPU menghasilkan rasio energi yang lebih optimal serta menekan beban kerja AC thermal. Boleh di next. Oke, dan yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi sebagai kesimpulan, evolusi model AI menurut performa komputasi yang lincah dan berdaya tinggi, Nvidia memang memimpin memimpin pasar, tapi memori bottleneck dan keterbatasan throughput masih menjadi hambatan. Blueprint kolaboratif berupa HBM3E, NVLink 4.0, Unified Memory Pool, dan Deep Speed Zero adalah jawaban taktis untuk masalah ini. Saran teknis kami, lakukan abduksi bertahap agar akan lebih adaptif,
fokuskan optimasi software seperti DeepSpeed Zero sebelum investasi hardware besar, dan lakukan penelitian berkelanjutan melalui simulasi dan validasi di klaster GPU nyata. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.